Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Pamuji akan mempresentasikan LK3.1 menyusun best practice menggunakan metode STAR. Dengan judul menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak dalam mengatasi rendahnya motivasi belajar peserta didik di kelas 6 UPT SD Negeri Modangan 3 tahun pelajaran 2022-2023. Lokasi UPT SD Negeri Modangan 3, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1, dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di UPT SD Negeri Modangan 3, Kecamatan Liko, Kabupaten. Penulis Siti Pamuji SPD, tanggal 13 Oktober 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, peserta didik sering saat pembelajaran berlangsung dan sering mengeluh. Pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Setelah dianalisis, motivasi belajar peserta didik kurang dikarenakan peserta didik kurang tertarik terhadap pembelajaran, peserta didik kurang aktif, sering diam, dan model pembelajaran yang digunakan kurang efektif. Praktik ini penting untuk dibagikan karena sebagai guru atau pendidik, kita sering menemukan permasalahan yang serupa dalam proses kegiatan pembelajaran, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik, sehingga praktik ini bisa dijadikan referensi untuk solusi permasalahan tersebut. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah, sebagai guru, kita harus mampu mengembangkan cara baru dan inovasi dalam pembelajaran, serta memecahkan masalah dalam pendidikan. Sebagai guru, kita harus mampu menyelesaikan permasalahan pembelajaran dengan strategi yang tepat. Sebagai guru, kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi untuk meningkatkan proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tantangan yang dihadapi adalah motivasi belajar peserta didik rendah, peserta didik kurang terlibat dalam pembelajaran, kompetensi guru dalam menggunakan model pembelajaran masih kurang, serta guru belum menggunakan TPEG dalam kegiatan pembelajaran karena prasarana TIK yang Siapa saja yang terlibat? Menurut saya, guru memiliki tanggung jawab mencari solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menggunakan media berbasis TIK yang menarik dan model pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. Aksi, langkah-langkah, menyusun perangkat pembelajaran diantaranya RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi dan refleksi, menyusun rencana tindak lanjut. Strategi apa yang digunakan? Strategi yang dipilih adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Pembelajaran ini diantaranya memiliki kelebihan yaitu peserta didik menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahaman atas materi ajar, meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan, mendorong untuk berpikir, membangun kemampuan soft skill, membangun kecakapan belajar, dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Cara penerapan dalam pembelajaran yaitu disesuaikan dengan sintaks pembelajaran model problem based learning, diantaranya sintaks 1 orientasi peserta didik pada masalah, sintaks 2 mengorganisasi peserta didik untuk belajar, sintaks 3 membimbing penyelidikan individu atau kelompok, sintaks 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, sintaks 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Apa saja sumber daya atau materi yang digunakan? Media yang digunakan dalam strategi yang dipilih adalah dengan media PowerPoint yang di dalamnya terdapat kombinasi dengan video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah laptop, LCD proyektor, alat dari bahan percobaan sederhana, sumber energi alternatif dari gampang, dan internet. Refleksi hasil dan dampak aksi. Dampak dari penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik dan dipadukan dengan media PowerPoint dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang secara tidak langsung bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Selama proses pembelajaran, peserta didik cenderung aktif dan antusias mengikuti pelajaran. Apakah hasilnya efektif? Berdasarkan evaluasi, penerapan model pembelajaran problem-based learning efektif digunakan dalam proses pembelajaran karena dengan model ini peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik juga ikut meningkat. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Respon kepala sekolah mengungkapkan bahwa penerapan model pembelajaran PBL bagus dalam meningkatkan motivasi peserta didik sehingga peserta didik akan ikut aktif dalam pembelajaran. Respon dari teman sejawat mengungkapkan bahwa dengan model pembelajaran PBL bagus untuk mendorong peserta didik pada pembelajaran yang bermakna. Faktor keberhasilan yang pertama, kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran problem-based learning, penggunaan media pembelajaran yang tepat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang dapat menunjang proses pembelajaran. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran dari keseluruhan proses adalah bahwa dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Demikian presentasi LK3.1 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.